Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya tuh kalau jalan-jalan ini sudah mulai kecium bau liburan, saudara. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang keempat ya. Kita akan masuk pada bagian yang keempat dari seri firman Family Blessing. Pada bagian yang keempat nih saya akan berbicara tentang yang namanya keluarga harmonis. Boleh nggak, saudaraku, saya ajak kita tangkap dulu konsep utamanya. Since the very beginning, sejak dari awal Tuhan menciptakan keluarga, it was meant to be heaven on earth. Tangkap itu dulu. Sejak dari awal Tuhan kepingin keluarga itu adalah satu tempat di mana saudara bisa merasakan surga sekalipun saudara masih ada di bumi. Itu sebabnya saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat seperti apa sih keluarga harmonis. Karena di dalam keluarga yang harmonis, family blessing dicurahkan. Berkat di dalam keluarga bisa tercurah ketika ada harmonis keluarga yang harmonis. Kenapa Pastor? Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga ngomong gini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Artinya saudaraku, ketika pasangan suami istri bisa jadi satu hidup rukun, Alkitab mengatakan itu indah. Bahkan saya perkatakan di tempat ini para pelayan Tuhan, jika bisa rukun bersama, Alkitab katakan itu indah. Setiap jemaat yang ada di tempat ini, ketika saudara berkumpul seperti ini, ada kerukunan, Alkitab katakan indah. Kenapa saudara? Ayatnya yang kedua ngomong, seperti minyak di kepala Harun, dan kesangkut dan jubahnya turun. Apa? Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Pada saat saudara rukun bersama, aliran itu Pak, mengalirnya lancar. Pertanyaannya sekarang aliran apa Pak? Apa yang mengalir lancar pada saat ada kerukunan? Alkitab ngomong, apa? Ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Di mana pasangan suami istri hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dicurahkan. Di mana ada orang tua dan anak-anak yang hidup rukun, kesanalah Allah memerintah berkat dicurahkan. Bahkan bukan hanya berkat loh saudaraku. Hidup selama-lamanya, amazing ya. Bukan hanya keluargamu diberkati. Di mana ada kerukunan, ada kehidupan. Bukan satu generasi, tapi selama-lamanya. Artinya dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Saya enggak mendengar amin paling keras dari tempat ini. Oh come on, kalau amin yang keras tepuk tangannya yang paling meriah. Di dalam keluarga yang harmonis, aliran berkat itu lancar. Pertanyaannya sekarang seperti apa sih keluarga yang harmonis? Kan jadi kita harus ngerti ya. Karena berapa banyak di tempat ini yang kepingin. Aliran berkat itu bahkan ada kehidupan selamanya bisa mengalir. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Oh come on. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah sekali lagi. Nah pertanyaannya sekarang kayak apa keluarga harmonis saudara? Kata harmonis itu diambil dari kata harmoni. Harmoni yang terdekat yang saudara paling mudah menemukan adalah harmoni di dalam simfoni musik. Dan yang namanya harmonis itu bukan berarti nggak ada perbedaan loh. Yang namanya harmonis bukan berarti nggak ada konflik. Kalau saya berbicara tentang sebuah orkestra simfoni, saudaraku,
Kalau saya bicara ada harmoni di dalam simfoni itu, artinya bukan berarti yang boleh main cuman piano. Saksofon diem, drumnya nggak boleh. Apalagi biolanya nggak boleh. No. Yang namanya harmoni justru di dalam setiap perbedaan ada keselarasan untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Papanya ngerjain bagiannya, mamahnya ngerjain bagiannya, anaknya ngerjain bagiannya. Dari perbedaan itu ada kekuatan ketika disatukan, ada keselarasan di sana. Justru lahirlah mahakarya. Lahir satu musik yang bisa menyentuh sampai ke hati, saudara. Karena sejujurnya saudaraku, yang namanya harmoni once again, bukan tanpa konflik, bukan tanpa perbedaan. I think kalau kita menghilangkan perbedaan, impossible deh saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, ada gak yang sama persis dengan saudara wajahnya? I don't think so. Bahkan anak kembar sekalipun bisa kembar identik saudara. Tapi saudara tidak akan pernah menemukan sidik jarinya sama loh. Come on. Gak usah bicara jauh-jauh soal sidik jari Pak. Anak kembar identik, kalau diem saudara bingung bedain ini mana si Andre, mana si Andra gitu kan saudara. Biasanya kalau kembar kan namanya begitu. Tapi kalau dianya sudah mulai ngomong, saudara langsung tahu, oh ini sudah pasti Andre ini. Sudah mengerti yang saya maksudkan? It's impossible untuk menghilangkan yang namanya perbedaan. Tetapi ketika perbedaan disatukan dengan selaras, masing-masing mengerjakan bagiannya, justru lahir mahakarya dari sana. Doa saya keluarga yang seperti ini, yang saudara alami, terjadi dalam hidup saudara. Dan in case saudaraku ada sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, I do not come from that kind of family gitu. Apakah berarti kalau saya berasal dari keluarga yang maybe tidak seperti yang Pastor ceritakan, apakah artinya tidak ada kesempatan buat saya? I feel like, gimana ya saudaraku? Saya akan bawa saudara melihat kisah dari kehidupan Daud boleh? Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saudara lihat keluarga hanya dari permukaan semuanya nampak baik-baik saja? Sampai saudara pakai kacamata pembesar saudaraku. Saudara lihat, maka saudara akan menemukan things happen in the family. Sama halnya juga dengan Daud saudaraku. Saya ajak saudara, kalau saudara masih ingat ya, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-11. Pada saat Samuel hendak memilih raja dari anak-anak Isai, Samuel itu minta dipanggil seluruh anak-anak Isai saudara. Di bagian mana dari perintah Samuel yang enggak jelas. Kira-kira kalau ada kingmaker datang ke kota saudara dan kingmaker ini datang ngomong sama saudara, bawa semua anak. Nanti ada salah satu yang mau dijadiin raja. Bila perlu anak tetangga juga saudara bawa. Kan gitu. Semua